Geger aksi sahabat yang membongkar aksi tak etis dan tipu daya yang diduga dilakukan suami mendiang Lina Zubaidah, yaitu Teddy Pardiana. Aksi bongkar-bongkar secara blak-blakan dan secara eksklusif kepada tim intens investigasi itu dilakukan sahabat terdekat Teddy Pardiana Justeru di tengah proses hukum dengan komedian Sule yang masih bergulir terkait harta warisan almarhumah Lina Zubaidah. Sahabat karib juga mengungkap dugaan Teddy diduga melakukan penggelapan mobil Rizky Febian dan dugaan menggelapkan uang milik mendiang istrinya senilai 5 miliar rupiah lengkap dengan aliran dananya kemana saja. Tak hanya itu, sang sahabat juga mengungkap perilaku Teddy yang diduga kawin dengan beberapa perempuan sebelum setahun Lina Zubaidah meninggal dunia. Benarkah Teddy Pardiana menggunakan anaknya Bintang sebagai tameng? Seperti apa pula komedian Sule menanggapi aksi Teddy Pardiana selama ini? Benarkah Sule menduga Teddy memiliki niat tidak baik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bak petir di siang bolong, seorang sahabat dari Teddy Pardiana suami mendiang Lina Zubaidah yang notabene adalah mendiang istri dari komedian Sule tiba-tiba saja membongkar perilaku tak etis dan aksi tipu daya yang diduga dilakukan Teddy Pardiana. Hal itu bergulir di tengah hujan konflik antara Sule dengan Teddy Pardiana dalam merebut harta warisan almarhumah Lina Zubaidah dengan dugaan berkedok demi masa depan bintang anaknya. Secara eksklusif kepada tim intens investigasi, salah seorang sahabat yang bernama Evan Kodong mengungkapkan bahwa Teddy sempat mengungkapkan kesedihannya kepada dirinya ketika sang istri Lina Zubaidah baru sebulan meninggal dunia. Teddy bukannya mendoakan mendiang istrinya atau cooling down dan fokus mengasuh anaknya, tapi ia justeru melakukan pelarian dari situasi duka dan kehilangannya dengan mendatangi Spa Plus Plus. Dia selalu bilang kalau di rumah gitu kan, menyendiri. Dia selalu bilang keinget almarhum, keinget gak bisa lupa, terus kebayang-bayang lah segala macam gitu. Tapi di balik itu ternyata dia nggak begitu sesuai dengan omongan dia, karena bahasa kasarnya makam masih basah atau kuburan masih basah pun dia jalan-jalan terus gitu, termasuk ngajakin saya ya kemana gitu. Ya salah satunya spa gitu, spa yang plus lah gitu. Itu makam masih basah loh. Baru berapa hari itu, Pak? Kurang lebih ya 1 bulan something lah ya, kurang lebih. Iya. Ya kasarnya belum ada 2-3 bulan lah ya. Belum ada 2-3 bulan, tapi ya udah, bagi aku sih menyayangkan lah ya. Dengan dia statementnya masih ingat sama almarhum, masih terbayang-bayang terus, tapi pelariannya dia seperti itu gitu. Kalau dibilang sering sih enggak juga, ya enggak begitu sering ke pijat plus itu. Cuman ya memang dia suka. Kalau dikembalikan dengan keadaan sih, dengan bahasa dia yang belum move on, gak bisa lupa, terbayang terus, baru beberapa hari peninggalan almarhum, harusnya ya enggak pelarian seperti itu dong. Menurut aku sih harusnya ya lebih ke cooling down, fokus ke anak dan mendoakan sih kalau menurut aku sih. Sang sahabat Evan Kodong juga teringat dengan ramalan dari peramal almarhumah Mbayu yang pernah mengungkap bahwa Teddy Pardiana tak lama lagi akan menikah usai Lina Zubaidah meninggal dunia. Dan ternyata ramalan Mbayu saat ia masih hidup itu terkait Teddy Pardiana benar adanya. Teddy Pardiana sudah bersama dengan perempuan lain di villa sebelum setahun sang mendiang istri pergi selamanya. Kalau Mas ingat,
tahu Mbak Ayu nggak? Mbak Ayu yang tukang ramal itu, tukang ramal. Kan pernah diramal dia tuh katanya. Sebelum 1 tahun juga udah nikah lagi dia. Gitu. Nah itu betul ramalan dia pas. Ramalan si Mbak Ayu ya, Mbak Ayu kalau nggak salah itu pas. Yang udah meninggal ya Mbak Ayu itu ya. Iya, itu pas ramalannya pas. Karena belum ada setahun lah, berapa bulan doang semenjak almarhum meninggal udah sama perempuan, dan perempuannya itu ya di villa itu, di rumah itu, di pemancingan itu. Hal yang mencengangkan juga diungkap oleh sahabat Teddy Pardiana, yaitu Evan Kodong. Evan mengaku dirinya pernah ditelepon oleh Teddy pada jam 2 dini hari dan memintanya untuk datang ke villa yang ditempati Teddy bersama dengan janda tersebut. Hubungan dekat antara Teddy Pardiana dengan janda tersebut hanya berlangsung sekitar 5 atau 6 bulan setelah almarhumah Lina Zubaidah pergi selamanya. Cuman ada momen yang kurang mengenakan untuk saya pribadi, nggak mungkin aku ngomong langsung ke dianya gitu ya. Malam-malam itu aku ditelepon jam 2 malam sama Teddy. Om Evan di mana? Ya aku jawab, ya di rumah lah, jam segini jam 2 malam. Mau kemana sih Skamling? Emang ada apa Kel? Saya kan manggilnya Uncle sama dia. Emang ada apa Kel? Bisa kesini nggak? Urgency kata dia. Penting banget nih, darurat. Aku pikir kenapa nih, kebakaran atau apa gitu kan. Kenapa kalau kebakaran atau apa nggak manggil damkar gitu kan, manggilnya saya gitu kan. Nggak taunya pas saya samperin digerebek sama RT itu, minta diantar tuh perempuannya ke Tasik. Jadi situasinya itu sudah tidak ada orang, sudah nggak ada RT maupun warga, udah nggak ada. Cuman posisi Teddy sama perempuan ini panik. Gimana sih orang yang panik gitu? Saya udah di depan, dia langsung gerubak. Ternyata pas di mobil dia cerita lah gitu. Dan si perempuannya juga apa ya, kayak kelihatan nangis. Saya tanya juga kenapa nggak jawab gitu. Karena beberapa bulan memang di situ terus. Jadi boleh dikatakannya mah dikandangin lah si ceweknya. Ya karena si cewek itu di situ terus. Berbulan-bulan di situ terus. Ya memang ada bantu ikut serta ngurus Bintang. Itu karena Bintang kan di Pontang-Panting. Ya maksudnya nggak terus sama Teddy gitu. Kadang titipin ke adenya, kadang titipin ke siapa gitu. Di sisi lain, sahabat ungkap dugaan Teddy Pardiana lakukan dugaan penggelapan mobil milik Rizky Febian Putra, komedian Sula, dan almarhumah Lina Zubaidah. Lantas, benarkah Bintang diduga dijadikan Teddy sebagai tameng di balik semua aksinya? Sahabat Teddy Pardiaman, yaitu Evan Kodong, juga secara eksklusif kepada tim intens investigasi mengungkap bagaimana Teddy diduga melakukan penggelapan 1 unit mobil milik Rizky Febian hingga dijualnya. Bahkan, Evan Kodong juga berani mengungkap berbagai dugaan kebohongan Teddy Pardiana dengan membeberkan aliran dana yang diduga berasal dari aset milik almarhumah Lina. Di tengah klaim kesulitan ekonomi, Evan justru menyaksikan Teddy mampu membeli berbagai aset pribadi seperti saung, tempat pemancingan, hingga mobil baru. Bahkan, dana yang seharusnya menjadi hak para ahli waris diduga kuat digunakan Teddy untuk memuaskan gaya hidup pribadinya, termasuk kebiasaan mengunjungi tempat spa mewah. Itu Pak Ecet ya yang lebih tahu uang yang soal dimaksud itu. Cuman kalau pas transaksi penggelapan juga itu mobil, saya tahu tuh. Itu punya Iki itu mobilnya. Orang STNK jelas kok. Itu punya Iki itu, tapi dijual sama Teddy. Waktu itu saya ingatnya itu waktu pas di rumah Margahayu di Neptunus itu, dia bilang katanya ini ada orang yang mau jadi beli mobil katanya gitu. Ini jadi mobil ini dijual. Karena waktu itu mobil sempat tukeran sama mobil saya. Karena waktu itu mau ke Trans TV kan, mobil
Iki tuh mobil Innova itu yang putih nggak enak apa ya, waktu itu bermasalah lah kalau nggak salah mobilnya itu. Akhirnya pakai mobil saya ya ke salah satu stasiun televisi itu untuk wawancara lah waktu itu. Nah selang berapa lama barulah dijual. Itu makanya kalau saya sih kaget gitu, kok dijual tuh kan mobil Iki. Om Evan bisa antar saya endorse nggak ke salah satu tempat lah. Nggak taunya itu bukan endorse, itu ngejualin barang-barang perabotan, kursi-kursi segala macem, resto lah gitu, pokoknya dijual-jualin sama dia. Ya pengakuan Pak Ecet sih ya bekas peninggalan almarhumah gitu. Dan beberapa barang yang dimaksud Pak Ecet saya tahu juga, kayak alat gym gitu. Terus apa ya, kursi sehat, kalau nggak kursi apa sih namanya, kursi terapi gitu, tahu kan, kursi terapi kayak gitu ya, kursi kayak gitu. Sahabat Teddy Pardiana juga mempertanyakan mengapa harus ada pemberitaan ini setiap kali Bintang ada bersama ayahnya Teddy. Menurut sang sahabat, Bintang diduga dijadikan senjata oleh Teddy untuk mendapatkan bagian warisan almarhumah Lina. Sahabat juga mengungkap dugaan Teddy menyalahgunakan uang almarhumah Lina Zubaedah sebesar 5 miliar rupiah. Menurut pengakuan sahabat, Teddy mengatakan bahwa Bintang adalah kekuatan untuk mendapatkan harta dari keluarga Sule. Ya, sahabat menduga kuat bahwa Bintang sengaja dijadikan senjata oleh Teddy untuk mencapai tujuannya, yakni diduga terkait harta warisan almarhumah Lina. Evan mengungkapkan bahwa sekitar beberapa bulan setelah Lina meninggal, ia bersama Teddy mengambil Bintang dari rumah Pak Ecet, di mana Bintang dititipkan sementara sebelumnya. Kecurigaan Evan semakin menguat saat melihat pola perilaku Teddy setelah bebas dari penjara. Ia melihat ada upaya sistematis untuk menggunakan hak waris Bintang sebagai alat untuk menguras harta peninggalan almarhumah Lina yang juga mantan istri komedian Suli. Kenapa sih harus ada pemberitaan ini di saat ada Bintang? Karena secara tidak langsung Bintang itu dijadiin gun buat dia, dijadiin senjata buat, jadiin alat untuk speak up. Karena kalau pakai logika, secara simpelnya aja, stepnya gampang kok, berurutannya tuh gampang. Waktu pas pick up pertama soal warisan itu dulu kurang lebih 7-8 bulan setelah almarhum meninggal, 6-8 bulan lah. Nah itu Bintang diambil sama saya, sama Teddy berdua diambilnya. Pak Ecet, di rumah Pak Ecet, diambil dari rumah Pak Ecet. Itu sengaja speak up ke wartawan, ke media, itu buat warisan. Nah dulu sempat dia bilang, saya bingung katanya kalau Bintang gak saya ambil, kalau Bintang gak sama saya, kalau saya ditanya wartawan Bintangnya di mana, repot. Harusnya kalau memang fokus ke anak ataupun memang tidak ada unsur ke harta warisan, udah dong fokus urusin anak, tanpa ada pemberitaan kayak gini lagi. Tapi pas Bintang diambil, setelah dia keluar berapa bulan dari penjara, berapa tahun dari penjara keluar, kurang lebih Bintang nih diambil sama Teddy nih informasinya 4-5 bulan ke belakang. Dan berani naik lagi kan ke media, berani speak up lagi kan. Sesimpel itu sebenarnya caranya. Karena dulu memang sempat berstatement, maksudnya saya kalau nggak ada Bintang juga nggak mau, maksudnya apa ya, nggak ada kekuatan gitu. Bintang tuh jadiin kekuatan gitu. Sule yang menduga ada niatan tidak baik dari Teddy dalam kasus kali ini. Lantas, benarkah Sule juga menduga bahwa Teddy telah banyak menghilangkan aset dan harta peninggalan serta dokumen penting milik almarhumah Lina Zubaedah?
antara komedian Sule versus Teddy Pardiana kian sengit, komedian Sule secara eksklusif kepada tim intens investigasi secara blak-blakan mengungkap dugaannya bahwa ada motif tidak baik dari Teddy Pardiana dalam kasus yang kali ini sudah sampai di tahap persidangan. Menurut Sule, dugaan tersebut tidak tanpa alasan mengingat banyaknya aset dan harta peninggalan serta dokumen penting almarhumah Lina Zubaidah yang dilaporkan hilang secara misterius. Dan hal itu terjadi justru tak lama setelah sang mantan istri meninggal dunia. Pengacaranya bilang bahwa ini bukan tentang objek hartanya, tapi tentang penetapan ahli waris. Pertanyaannya, kenapa kekeh mau dimasukin ahli waris? Wah, saya tidak percaya kalau untuk persyaratan sekolah. Ini ada udang di balik batu. Karena ada sebagian harta yang sudah hilang. Kan harta yang mau dibagi pun itu kan harta saya. Saya kasih sama mantan istri saya. Dari mantan istri saya sudah tertulis, dikasihlah ke anak saya Putri yang ngelola, dipercayakan sama Putri. Saksinya Pak Asep Hermanto. Dan itu sudah secara tertulis. Ketika ada mediasi ngobrol, dia tidak akan menghaki di safety box itu. Tapi setelah kita ambil dari safety box, ada beberapa dokumen yang hilang. Rumah Panyawangan, ruko, kan gitu. Kepada tim intens investigasi, komedian Sule akhirnya mengungkap alasan dibalik sikap diamnya selama 6 tahun terakhir terkait prahara rumah tangganya dengan almarhumah Lina di masa lalu. Selama bertahun-tahun Sule memilih menutup rapat aib rumah tangganya. Bahkan ketika publik menghujat dan menyangka dirinya yang berselingkuh kala itu, ia tetap memilih bungkam. Sikap tersebut ia ambil semata-mata demi menjaga perasaan anak-anak dan menghormati almarhumah Lina sebagai ibu dari anak-anaknya. Namun, Sule mengaku tidak ada dendam dengan Teddy, karena masalah kali ini justru Teddy yang buka luka lama. Saya habis waktu itu, saya tutup rapat tuh untuk menutup aib. Selama 6 tahun. Saya rela dihujat habis-habisan bertahun-tahun. Saya yang disangka saya yang selingkuh lah. Saya selingkuh dengan Anu lah, selingkuh dengan Anu lah. Beritanya udah simpang siur, saya diam. Karena itu ibu anak-anak. Itu ibu anak-anak. Setelah 6 tahun ini kenapa saya buka? Ya bukan gak sayang sama ibunya anak-anak. Selain tidak ada rasa dendam sama sekali. Akan tetapi ya gara-gara suaminya lah. Yang membuka suaminya yang membuka. Membuka luka lama. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.